Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ibu harap kalian semua berada dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kita bertemu kembali pada hari ini, yaitu pada pembelajaran biologi. Tentunya dengan saya, Ibu Fuji Kartika Asitorus. Nah, untuk SK dan KD, pelajaran kita pada hari ini yaitu SK-nya, standar kompetensinya, memahami penerapan konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta implikasinya pada saling temas. Dan untuk kompetensi dasar, yaitu menjelaskan keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, untuk pertemuan berikutnya baru kita masuk materi pewarisan sifat. Nah, apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, Ibu harapkan kalian sudah dapat menjelaskan tujuan pembelahan mitosis, menjelaskan karakteristik pembelahan mitosis, menjelaskan karakteristik tahap-tahap mitosis, menjelaskan tujuan pembelahan meiosis, menjelaskan karakteristik tahap-tahap meiosis, membandingkan pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, untuk siklus sel ini, sebelum memasuki proses mitosis, itu didahului proses interfase. Jadi interfase ada 3 tahap. Yang pertama G1, yaitu sel sedang mengumpulkan energi. Fase S yaitu terjadi duplikasi DNA atau penggandaan DNA. Dan G2 yaitu siap memasuki proses mitosis. Nah, masuk kita ke pembelahan mitosis. Apakah tujuan pembelahan mitosis? Yaitu untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang sudah rusak. Tempat terjadinya yaitu di dalam sel tubuh atau sel somatis. Pada pembelahan mitosis ini dihasilkan 2 sel anak, dan kromosom anak sama dengan kromosom induk yang didahului dengan interfase dan diikuti ada fase pembelahannya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk fase profase pada tahap mitosis yaitu membran inti lenyap. Ya, itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, kromatin berubah menjadi kromosom. Dan yang ketiga, sentriol menuju kutub masing-masing. Nah, coba kalian perhatikan video berikut yaitu pada fase profase. During prophase, the nucleoli disappear and chromatin fibers coil up to become discrete chromosomes. Each chromosome consists of 2 identical sister chromatids, joined at the centromere. Microtubules grow out from the centrosomes, initiating formation of the mitotic spindle. Nah, itulah tadi video tentang fase profase. Sekarang mari kita lihat yaitu fase metafase. Apa karakteristik pada fase ini? Yaitu kromosom berkumpul di bidang ekuator, ya, di bidang ekuator atau di bidang pembelahan. Nah, ini dia kembali perhatikan video tentang fase At metafase. the mitotic spindle is fully formed, and the microtubules attached to kinetochores move the chromosomes to the metaphase plate, an imaginary plane equidistant from the poles. Selanjutnya adalah fase anafase. Nah, pada fase ini kromosom yang bergerak di bidang ekuator tadi mulai bergerak menuju kutub masing-masing. Kembali perhatikan video fase anafase berikut ini. Anaphase begins when the 2 centromeres of each chromosome come apart, separating the sister chromatids. Once separate, each sister chromatid is considered a full-fledged daughter chromosome. Motor proteins of the kinetochores
Walk the daughter Nah, di sini chromosomes dia along the spindle kromosom microtubule tadi toward bergerak opposite menuju poles, kutub and the microtubules masing-masing. shorten. At the same time, the spindle microtubules not attached to chromosomes lengthen, pushing the two poles farther apart and elongating the cell. Nah, untuk tahap mitosis yaitu dilanjutkan dengan fase telofase. Nah, karakteristik pada fase ini yaitu kromosom yang sudah bergerak menuju kutub tadi di tahap anafase ini sudah sampai di kutub. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuklah membran sel baru yaitu melalui proses sitokinesis, yaitu sitokinesis artinya pembagian sitoplasma, sehingga sel terbagi menjadi dua. Next, kita lanjutkan pembelahan meiosis ya. Kita lihat ciri-cirinya. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk mengurangi kromosom di mana berlangsung di alat kelamin. Dan tahap meiosis ini berlangsung dua kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 nanti berarti tahapannya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sehingga pada tahap meiosis ini dihasilkan 4 sel anakan. Nah, ini dia tahap meiosis ya, yaitu meiosis 1. Kemudian diikuti lagi dengan meiosis 2. Nah, ini dia, coba perhatikan bagaimana tahapan masing-masing pada meiosis 2 ini. Nah, apakah contoh pembelahan meiosis? Yaitu pembentukan sel kelamin, yaitu pembentukan sel sperma atau spermatogenesis dan pembentukan sel ovum atau oogenesis. Kita lihat untuk spermatogenesis ya. Lihat pembelahannya. Yang pertama itu sel primordium, yaitu spermatogonium yang bersifat diploid, itu akan membelah dulu secara mitosis, yaitu mengenai menjadi spermatosit primer. Berarti karena mitosis ya, masing-masing ini adalah kromosomnya diploid, masih sama dengan kromosom sel induk. Ingat tadi ciri-cirinya ya. Kemudian spermatosit primer yang bersifat diploid ini akan membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dan spermatosit sekunder akan membelah menjadi spermatid yang bersifat haploid. Dan dihasilkanlah 4 sel spermatozoa yang bersifat haploid. Yang kedua adalah oogenesis, yaitu pembentukan ovum. Sel primordium atau oogonium yang bersifat diploid membelah menjadi oosit primer secara mitosis. Dan oosit primer ini akan membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar. Pertama yang bersifat haploid. Dilanjutkan lagi dengan meiosis 2, yaitu membelah menjadi ovum dan badan polar kedua yang bersifat haploid. Jadi coba kalian amati perbandingan mitosis dan meiosis ya, dan buat kesimpulannya. Yaitu dengan melengkapi tabel berikut. Setelah kalian memperhatikan gambar di bawah ini, gambar 1 sampai 6, coba masukkan ke tabel, tuliskan ya fase apakah gambar tersebut dan apakah termasuk mitosis dan meiosis. Sampai di sini pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.